Sudah? Sudah. Sudah merah? Sudah. Ya, sudah ada masuk. Ya, kita lanjutkan materi kita. Itu hadis yang ke-58. Dibaca syarahnya Mas Arif. Wa hadzal hadisu. Hadzal hadisu azimul qadri wa huwa aslun kabirun min usulil qadiyah wal ahkama fa innal qada'u bainan nasi innama yakunu 'inda tanazu'in hada yudda'i ala hada haqqan minal huquqi fayunkiruhu wa hakadha yudda'i bira'atihi minal haqqi alladhi kana sabitan alaihi fabayyana sallallahu alaihi wasallam aslan yafuddu niza'ahum wa yattadihu bihil muhiqqu minal mubtili. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita masuk pada syarah hadis yang ke-58 yang mana hadal hadisu adimul qadri. Hadal hadisu adimul qadri. Hadis ini adalah adimul qadri. Alangkah apa? Agungnya kedudukannya. Adimul qadri yaitu besar kedudukannya. Kenapa ya ikhwah? Wa huwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkami. Karena hadis ini adalah aslun kabirun, pokok yang besar, kaidah yang besar, min usulil qadaya wal ahkam, dari pokok-pokok qadaya. Qadaya itu adalah qadiyah, jamak dari ya qada, ya qadiyah. Qadaya jamak dari apa? Qadiyah, ya permasalahan dan hukum-hukum. Fa inal qada'a bainan nas, yang mana qada memutuskan suatu perkara ya. Qada itu kan memutuskan suatu perkara. Qada ini yang dilakukan oleh qadhi, oleh hakim. Yang mana qada antara manusia innama yakunu indat tanazu. Ini biasanya apa? Hanya pada apa? Ketika qada itu ketika adanya tanazu, adanya perselisihan. Maka perlu qada. Qadhi, hakim. Hada yadda'i ala hada, yang ini mengeklaim kepada yang ini, haqqan minal huquq, ya, suatu hak dari hak-hak yang ada, ya, yang ini mengklaim punya hak. Fayunkiruhu, yang ini mengingkari. Jadi ketika ada yang menuduh, terus ada yang mengingkari, ya, ada yang menuduh, ada yang mengingkari, maka perlu qada. Qada memutuskan perkara. Siapa? Qadhi, hakim. Wa hakada yadda'i bara'atahu minal haqq. Ya, ada pula apa? Ada pula yang menuduh atau mengeklaim dia sudah apa? Lepas tanggungan dari hak. Wa hakada yadda'i bara'atahu minal haqq. Demikian pula ada yang mengeklaim telah lepas tanggungan dari apa? Menunaikan hak. Seperti apa? Seseorang yang mengeklaim sudah bayar hutang, gitu ya, bayar hutang. Alladzi kana sabitan alaihi, yang mana itu ada padanya. Contohnya hutang ada padanya.
Fabayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjelaskan aslan, sebuah pokok, sebuah kaidah. Yafuddu niza'ahum, yang memutuskan perselisihan mereka. Yang memutuskan perselisihan mereka. Yafuddu itu yaqta'u, yang memutuskan perselisihan mereka. Wa yattabihu bihi, dan jelas dengannya, dengan kaidah tadi, dengan asal tadi ya, al-muhiqqu minal mubtil, mana yang benar dan mana yang salah. Faman idda'a ainan minal a'yan, maka barang siapa yang mengeklaim menuduh suatu barang, ainan minal a'yan, au dainan, mengeklaim apa? Hutang. Kalau barang berarti kan, kalau dainan kan berupa uang ya, tapi ainan berupa barang. Au haqqan minal huquq, atau mengeklaim suatu hak, wa tawabi'aha ala ghairihi, dan apa? Dan pengikut-pengikut atau penyerta-penyertanya, penyerta dari hak-hak tadi ya, ala ghairihi, mengeklaim kepada orang lain. Wa ankarahu dzalikal ghair, ternyata orang lain tersebut mengingkarinya. Ternyata orang lain tersebut mengingkarinya. Wa ankarahu dzalikal ghairu, yang dituduh tadi apa? Mengingkarinya. Fal aslu ma'al munkir, maka secara asal apa ihwan? Maka secara asal mana yang benar? Maka secara asalnya itu bersama yang mengingkari, sampai yang menuduh tadi mendatangkan apa? Bukti. Ya. Fal aslu ma'al munkir, maka pada asalnya itu berpihak ya, yang diterima mana? Yang mengingkari. Ini kalau nggak mendatangkan bukti itu ya. Yang satunya menuduh, yang satunya mengingkari. Yang menuduh nggak bawa bukti, maka kan al-asal bara'atu dhimmah. Fahadal mudda'i, fahadal mudda'i, jika yang menuduh, yang mengeklaim ini, in ata bibayinatin, nah ini, jika membawakan bukti. Tusbitu dzalikal haqqa, mendatangkan bukti yang menetapkan hak tersebut. Tusbitu dzalikal haqq, yang menetapkan adanya hak tersebut untuknya ya. Sabatalahu, maka hak tersebut menjadi apa? Miliknya. Jadi miliknya. Karena ada buktinya. Ada buktinya. Wa hukima lahu bihi, dan dihukumi apa? Ya, dihukumi dengannya menjadi apa? Miliknya. Wa hukima lahu bihi, dan diputuskan rasanya itu adalah miliknya, haknya. Ini kalau membawakan apa? Bukti. Jadi orang yang nuduh-nuduh, orang yang mengeklaim suatu hak, suatu barang atau yang lainnya, maka apa? I'tini bibayinatin, datangkan apa? Bukti. Wa in lam ya'ti bibayinatin, dan jika yang mengeklaim tadi, yang menuduh tidak mendatangkan bukti, falaisa lahu 'alal akhari ilal yamin, maka dia tidak punya hak atas orang lain, atas yang ia tuduh tadi ya, ilal yamin, kecuali apa? Sumpah. Jadi kalau ada orang yang menuduh, mengeklaim sesuatu kepada orang lain dan tidak membawakan bukti,
maka yang dituduh tadi biar lepas ya, biar selamat, maka apa? Sumpah. Tapi hati-hati sumpahnya jangan sampai sumpah palsu itu kan ya. Contohnya A mengeklaim kepada B, kamu punya hutang saya 1 juta, gitu ya. A mengatakan kepada B, kamu punya hutang 1 juta kepada saya, kan? Kemudian B mengatakan, mana buktinya A? Gak ada buktinya gitu ya, gak ada buktinya. Maka dalam adab berhutang itu kan ditulis faktuhu ya. Ya ilhadina idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktuhu, ditulis. Nah, lebih kuat lagi apa? Fastashidu. Bawakan apa? Saksi kan gitu. Ini nggak ada bukti, nggak ada saksi. Mengatakan B, kamu punya hutang ke saya 1 juta. Dia mengatakan, mana buktinya? Nggak ada itu kan. Nah, akhirnya B ini biar selamat dari tuduhan. Coba B, kamu berani nggak bersumpah kalau kamu nggak punya hutang? Nah, maka ini wajib bersumpah. Biar apa? Biar lepas dari tuduhan tadi. Ya, kalau yang B bersumpah, maka yang menang yang mana? Yang B, karena A nggak mendatangkan bukti. Tapi kalau yang A mendatangkan bukti dan B bersumpah, yang menang yang mana? Yang A ya. Nah, yang A mendatangkan bukti dan B meskipun mengingkari sumpah ya tetap menang yang bawa bukti. Gitu ya. Wa kadzalika man idda'a bara'atuhu minal haqq alladhi alaihi. Demikian pula orang yang mengeklaim lepasnya hak yang wajib ia tunaikan. Barang siapa yang mengeklaim ya, bara'ah itu kan lepas tanggungan ya, lepas tanggungan dari hak yang wajib ia tunaikan. Berarti ini mengeklaim bahwasanya dia contohnya telah melunasi hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man idda'a bara'atahu minal haqqil ladzi alaihi. Demikian pula orang yang mengeklaim ya bahwasanya apa? Telah lepas tanggungannya. Ya. Contohnya ini mengeklaim dari B giliran apa? B mengatakan ke si A, saya udah nyaur 1 juta. Gitu ya. Saya udah nyaur apa? 1 juta. Jadi B mengeklaim kepada si A, saya sudah nyaur 1 juta. Wa ankara sahibul haq dzalika, dan pemilik hak itu mengingkarinya. A mengatakan, belum Bir ya. Kapan kamu membayar 1 juta? Mengingkari ya pemilik hak. Wa qala innahu baqin fi dhimatihi. Wa qala, dan yang punya hak tadi mengatakan innahu baqin fi dhimatihi. Bahasanya hak tersebut tetap ada dalam tanggungan. Fa in lam ya'ti al-mudda'il wafa wal bara'ah bi bainah. Ini. Dan jika yang mudda'il wafa, yang mengeklaim telah melunasi, ya, yang mengeklaim melunasi wal bara'ah, dan mengeklaim sudah lepas tanggungan ya, bara'ah terima. Jadi orang yang mudda'il wafa ya, yang mengeklaim sudah melunasi, yang mengeklaim sudah lepas tanggungan, lam yakti, jika tidak mendatangkan bibaina, bukti. Nah, ini berarti yang kalau nyaur itu mana buktinya? Bukti kalau sudah lunas mana? Berarti ternyata kalau nyaur itu perlu apa? Bukti lunas itu kan. Nanti biasa jadi kan manusia lupa ya. Mengatakan, "Bi, kamu belum apa? Belum nyaur utang 1 juta." Jadi ini apa? Jika yang mengeklaim itu tidak mendatangkan bayyinah,
wa in la hukima bi baqa'il haq fi dimatihi. Nah, jadi jika jika yang mengeklaim itu tidak mendatangkan bukti, ya. Jika tidak, maka apa? Jika tidak mendatangkan bukti, wa illa jika tidak, hukima bi baqa'il haq fi dimatihi. Berarti dihukumi, diputuskan tetapnya hak dalam tanggungannya. Gitu ya. Karena nggak bisa mendatangkan bukti kalau sudah apa? Melunasi. Alasannya kenapa? Li'annahul asal. Karena kembali ke asal. Asalnya dia punya hutang kan gitu. Asalnya punya hutang, cuma berselisih sudah nyaur atau belum. Tapi keduanya yakin kalau punya hutang. Keduanya itu saling menghutangi, ada yang berhutang dan ada yang hutang, itu yakin. Itu asalnya, li'annahul asal. Walakin ala sahibil haq al-yaminu bi baqaihi. Nah ini, akan tetapi yang punya hak, si A tadi yang menghutangi pun juga bersumpah dengan tetap adanya haknya. Bersumpah bahwasanya kalau B utangnya belum dibayar. Ini penting ya ikhwah. Kenapa? Karena namanya manusia itu adalah kasratun nisyan, banyak lupanya. Sehingga kita belajar sujud sahwi wasalib. Belajar sujud sahwi. Ya kan? Bagaimana tata cara sujud sahwi yang benar? Karena ya kita pernah lupa enggak salat? Lupa. Pernah ya? Pernah. Kalau Islam udah pernah? Mas Ridha pernah lupa? Pernah juga. Nah, maka itulah sifat manusiawi. Kita lihat manusia. Wa kadzalika da'wal uyub. Nah, ini juga ada orang yang mengeklaim kalau ada aib. Nah, ada aib. Beli barang bawa ke rumah. Ada aibnya. Mengeklaim suatu aib, wasyurut, dan mengeklaim adanya syarat, mungkin khiyar syarat ya, ada syarat-syarat ya, mengeklaim syarat, katanya kalau beli sesuatu disyaratkan diantar barangnya sampai rumah, gitu ya, mengeklaim syarat, mana buktinya? Wal ajar mengeklaim jatuh tempo, waktunya ya ajalnya. Wal wasaik itu adalah wasiqah, berarti dokumen pendukung. Wasaik seperti kwitansi. Wasaik itu berarti bukti-bukti penguat. Kulluha min hadzal bab, semuanya masuk dalam hal ini. Intinya mengeklaim sesuatu, menuduh sesuatu itu butuh bukti. Dan yang dituduh, diklaim, maka wajib bersumpah jika mengingkarinya. Fa'ulima anna hadzal hadisa tatarru ilaihi al-qudatu fi masail qada' kulliha. Maka diketahui bahwasannya hadis ini adalah para qadhi, para hakim itu sangat mendesak, sangat membutuhkannya. Fi masailil qada'i kulliha, pada masalah-masalah qada', masalah-masalah pengadilan seluruhnya. Karena masalah qada' tadi kan dijelaskan inda tanasu. Qada', keputusan qadhi, keputusan hakim itu ketika tanasu, ketika ada perselisihan. Li'anal bayinata ismun limubayyinil haq, karena bukti itu adalah ismun, nama untuk yang menjelaskan hak. Wahia bayinah tadi ismun limubayyinil haq, nama yang nama untuk menjelaskan hak kebenaran, namanya bayinah. Dinamakan bayinah karena ismun, satu nama
limubayyinil haq, untuk yang menjelaskan apa? Kebenaran. Wahia, dan baina, bukti, tatafawatu bitafawutil huquq, itu berbeda sesuai dengan berbeda-bedanya hak-hak. Waqad fassalaha ahlul ilmi rahimahullah, dan ahlul ilmi itu telah merincinya, semoga Allah merahmati mereka, ya, memerinci kriteria bagaimana ya bisa dijadikan sebagai apa? Buktinya. Iya, dilanjutkan bacanya. Dilanjutkan Mas Ridho, tafadhol. Al-hikam laka surah syarru wal fasad wa da'a rijalun dima'a qaumin wa amwalihim fa ulima anna syariat al-islami biha salahul bashar wa idza aradta an ta'rifa dhalika faqabil baina kulli syari'atin min syara'ihi kulliyati wa baina biddiha tajidul farqal 'azima tajid al-farqal 'azima wa tashhad anna alladhi syarra'aha hakimun 'alimun rahimun bi'ibadi ishtimaliha ala hikmati wal 'adli wa rahmati wa nasrul madlumi waridil ya waqad qala ba'du haqiqi inna syari'ata ja'alat al-yamina fi aqwa janbatain mudda'ina wa man tataba'a dalika alfahullah. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi hikama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis ini hikmah-hikmah. Wa bayyana hikmata fi hadhihi syari'atil kulliyah, dan menjelaskan dan juga menjelaskan apa? Hikmah pada syariat ini secara menyeluruh. Pada syariat ini yang menyeluruh. Wa annaha dan bahwasanya hikmah tersebut adalah ainu solahil ibadi. Adalah apa ihwah? Murni, menjadi inti maslahat para hamba, kebaikan para hamba fi dinihim wa dunyahum, ya, pada agama dan dunia mereka.
Jadi kaidah ini adalah semata-mata ya, adalah untuk maslahat yang kembali kepada manusia. Ya. Kenapa ya ikhwah? Wa annahu bahwasanya lau yuqtan nasu bi dakwahum. Seandainya manusia itu diberi setiap apa yang mereka klaim, yang mereka sangkakan, laka surah syarru wal fasad, maka akan banyak keburukan dan kerusakan. Waladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum. Niscaya apa? Orang-orang akan mengklaim ya darah suatu kaum atau harta mereka. Itu dirusak. Jadi apa? Jadi kerusakan, keburukan yang menyebar kalau nggak ada kaidah. Fa'ulima, maka dengan ini diketahui ya ikhwah, anna syariatal islami fiha salahul bashar. Bahwasanya syariat Islam itu adalah apa? Untuk maslahat manusia. Dengannya apa? Kebaikan manusia. Wa idza aradta an ta'rifa dzalik, dan apabila kamu ingin mengetahui hal tersebut, faqabil, maka bandingkanlah baina kulli syari'atin min syara'ihil kulliyah, ya, maka bandingkanlah antara setiap syariat dari syariat-syariatnya yang menyeluruh, wa baina diddiha, dan antara apa yang menjadi lawannya. Tajid. Nah, tajid ini ternyata dia adalah jawab tolab ya. Jawab apa? Jawab tolab dari faqabil. Jawab tolab. Tolab itu ada amr. Jawab amr ya. Tajidil farqal adima, niscaya kamu akan mendapati perbedaan yang besar. Perbedaan yang besar. Tajid al-farqal adima, jadi kamu akan mendapati perbedaan yang besar jika membandingkan antara syariat ini dengan lawannya. Wa tashhad, dan kamu akan menyaksikan annalladzi syara'aha hakimun alim, bahwasanya yang telah mensyariatkannya adalah Allah yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Rahimun bil ibad, yang maha penyayang terhadap para hambanya. Kenapa ya ikhwah? Listimaliha, domir ha kembali kemana? Domir ha kembali kemana ini? Listimaliha, Bapak Ismam. Balik ke syariat gitu ya. Istimaliha, karena syariat ini ya ikhwah itu mencakup, mengandung istimaliha alal hikmati, atas hikmah, wal adli, keadilan, warahmati, kasih sayang, wa nasril matlum, menolong yang terdolimi, wa rida'id zalim, menghardik yang zalim, menolong yang terdolim, yang menghardik yang zalim. Waqad qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian muhakkik itu mengatakan inna syari'ata ja'alat al-yamina fi aqwal janbatai al-mudda'ain. Jadi apa? Bahwasannya syariat itu menjadikan sumpah itu pada apa? Pada dua sisi fi aqwa janbatai, ya, pada apa? Dua sisi yang paling kuat bagi orang-orang yang da'ain, orang-orang yang
tuduh. Maka ya kuatnya yang dituduh itu apa? Sumpah itu kan. Yang dituduh langsung sumpah. Sedangkan yang menuduh apa? Membawakan bukti. Wa man tatabba'a dzalika, barang siapa yang mengikuti, yang meneliti maksudnya, maka akan arafahu, maka akan mengetahuinya. Wallahu a'lam. Ya. Dilanjutkan bacanya Bapak Ismail. Al-Hadis At-Tasi' wal Khamsun. Fasil. Fasil. Asya. Ya. Ya. La'au ila madinatiha. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al-Hadisut Tasi' wal Khamsun, hadis yang ke-59. Sifatus syahid al-adli, sifat seorang yang bersaksi yang adil. Sifat bagaimana sih karakter seorang saksi yang adil itu yang bagaimana? An Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu', ya ikhwan. Hadis ini hasan ya, yang dikeluarkan ini Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. La tajusu syahadatu khainin wala khainatin. Tidak boleh, ya, tidak diterima persaksian seorang laki-laki yang berkhianat atau seorang wanita yang berkhianat. Kenapa ya ikhwah? Orang yang berkhianat itu tidak diterima persaksiannya. Oh, dia khianat. Apalagi apa?
persaksiannya kan gitu dia khianat. Wala majlu dan haddan, dan juga tidak pula orang yang dicambuk karena mendapatkan hukuman apa? Had. Wala majlu dan haddan. Wala di ghamrin ala akhihi, dan tidak pula diterima orang yang punya dendam dengan apa? Saudaranya. Wala dhanina fi wala'in wala qarabah, dan juga tidak diterima dari orang-orang yang dhanin, yang diperkirakan bahwasanya dia itu punya hubungan wala. Punya hubungan apa? Wala. Punya hubungan loyalitas di situ. Wala qarabatin, atau yang bersaksi apa? Kerabatnya. Walal qani min ahlil bait, rawahu at-Tirmidzi. Hada hadisun mustamilun alal umuril qadihati fi syahadah. Ya, tafadhal Mas. Ya. Jadi hadis ini apa? Mencangkup atas perkara-perkara yang bisa mencoreng apa? Persaksian. Karena disangsikan itu ya. Karena ada indikasi-indikasi tadi. Jadi yang mencoreng apa? Persaksian, karena ada indikasi-indikasinya. Wa dzalika anna Allah amara bi isyhadil udul al-murdiyin. Ketika yang mana hal itu Allah memerintahkan bi isyhad, untuk menjadikan saksi orang-orang yang adil. Menjadikan saksi apa? Orang-orang yang adil, al-udul, wal al-murdiyina, yang apa? Yang diridhoi. Yang mana saksi itu apa? Diridhoi oleh kedua belah pihak. Jadi legowo ya, jadi menerima kedua belah pihak itu yang diridhoi. Wa ahlul ilmi istaratu fi syahid fil huquqi bainan nas, sehingga ahlul ilmi, para ulama itu mensyaratkan dalam syahid, orang yang bersaksi pada hak-hak di antara manusia, an yakuna adlan dhahiran, adil secara zahir, wa dzakaru sifatil adalah, dan mereka apa? Menyebutkan bagaimana sifat-sifat adalah, sifat-sifat yang adil. Ya, sekarang sifat-sifat apa? Yang adil. Yang mana insyaallah sifat-sifat adil ini ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Fa naqtafi hadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.